Cerita berlanjut di tempat bermain, di mana Doyul menyalahkan semuanya adalah salah si kacamata yang berkelakuan seperti orang idiot. Tentunya kacamata tidak terima dipanggil sebagai orang idiot karena dirinya dihajar bukan sebab idiot, melainkan dia diperas dikarenakan banyak yang mengetahui dia adalah anak orang kaya. Kacamata merasa sangat kesal karena Doyul tidak mau mendengarkan penjelasannya, di mana Doyul meminta si kacamata berbicara setelah permainan Doyul selesai saja. Nah, si kacamata ini namanya Donggu ya, jadi untuk kedepannya Mimin bakal panggil Donggu aja. Donggu sangatlah kecewa melihat Doyul yang masih bisa santai saja setelah kejadian Pak Wang dan bersikap acuh tak acuh. Padahal Donggu menaruh harapan besar ke Doyul yang dia tahu punya kekuatan untuk membantu orang lain. Tapi Doyul tidak peduli dan menyuruh Donggu untuk pergi saja. Dirasanya berbicara dengan Doyul hanyalah sia-sia, Donggu ini pun pergi dari sana membawa babi tumisnya. Lagi pula Donggu yakin kalau Doyul akan datang sendiri kepadanya setelah uangnya Doyul habis. Di saat berjalan pergi sambil membawa babi tumisnya, tiba-tiba Donggu dipanggil oleh Doyul, membuat Donggu penasaran apakah Doyul ini jadi berubah pikiran. Tapi alasan Doyul memanggil nama Donggu dikarenakan dia meminta babi tumis yang dibawa oleh Donggu. Donggu pun kesal berteriak kalau makanan itu adalah miliknya. Di parkiran sebuah apartemen, Rank 5 SMA Ilgyong dan Jongchan bersama juga Kang Wok datang ke sana karena tahu bahwa apartemen itu adalah milik Donggu, sebab mereka tidak mengetahui alamat pasti dari rumah Doyul. Kang Wok sudah mencoba untuk menghubungi nomor Donggu karena dia tidak tahu pasti nomor apartemen Donggu. Dalam hatinya, Kang Wok hanya bisa ngebatin mengapa dia selalu terseret ke dalam masalah yang tidak ada hubungan dengan dirinya. Tiba-tiba, Kang Wok tak menyangka kalau Rank 5 Ilgyong memukulnya. Alasan Rank 5 memukulnya karena dia kesal seharusnya daripada Kang Wok menunggu Donggu untuk menjawab telepon, lebih baik Kang Wok mencari cara yang lain. Kang Wok tidak bisa apa-apa selain menerima pukulan di depan orang-orang banyak. Sedangkan Jongchan yang merupakan rank 2 Ilgyong yang kini kuping kirinya sudah tidak ada ikut menyaksikan kejadian tersebut. Karena mereka sekarang harus cepat-cepat untuk menemukan Doyul. Setelah puas menghajar Kang Wok, rank 5 meminta Kang Wok harus membawa Donggu dalam waktu 1 jam. Dan jika tidak berhasil, dia akan menghabisi Kang Wok. Perintah tersebut tentunya membuat Kang Wok jadi semakin sedih dan bertanya-tanya mengapa harus dia yang menggantikan Donggu. Sekarang semakin banyak masyarakat yang memperhatikan dan berniat untuk mengadukan ke polisi, sedangkan di tengah-tengah kerumunan tak sengaja Kang Wok ini melihat Donggu yang berdiri memegang payungnya. Sontak Kang Wok berteriak menunjuk ke arah Donggu yang berusaha untuk menyembunyikan dirinya. Setelah mereka mendapatkan Donggu yang mereka kira sebagai antek-antek Doyul, Donggu ini langsung dibawa ke tempat sepi dan dipukuli. Walaupun sudah dipukuli, Donggu tetap tidak mau bekerja sama, membuat Rank 5 bertanya ke Jongchan apa yang harus dilakukan. Karena jika dipukuli lagi, Donggu ini akan pingsan. Jongchan merasa bosan melihat orang-orang lemah yang membuatnya terlibat dalam masalah seperti ini, lalu dia menutup payungnya dan mendekat ke arah Donggu. Dengan tatapan intimidasi, Jongchan bertanya ke Donggu apakah Donggu ini tidak mengenal dirinya. Karena seharusnya rumor sudah menyebar setelah Jongchan melukai seorang guru SMA Summon. Ucapan tersebut langsung membuat Donggu teringat dengan Pak Wang yang menangis karena dipermalukan di depan siswanya sendiri. Jongchan mengatakan kalau Donggu cukup memancing Kim Doyul untuk datang kepadanya dan untuk apa menahan-nahan sebab Donggu tidak akan bisa melakukan apapun. Donggu kemudian merenung sebab dari kecil dia selalu menerima perkataan tidak berguna dari ayahnya sendiri yang mengatakan kalau dia sama seperti ibunya. Kau tidak bisa melakukan apapun bodoh, telepon saja dan suruh Doyul datang ke markas kami, maka kami akan melepaskanmu, ucap Jongchan kepada Donggu. Jongchan tak menyangka perkataan yang keluar dari mulut Donggu malah berkata kalau dirinya tidak bodoh dan yang benar-benar bodoh itu adalah Jongchan dan bawahannya. Kang Wok yang mendengar hal tersebut merasa frustasi, mengira kalau Donggu ini jadi gila setelah dipukuli. Tentu saja Jongchan pun tertawa setelah mendengar perkataan tersebut dari mulut Donggu, membuat wajah Jongchan jadi menyeramkan. Tak disangka Jongchan langsung menebas pisaunya ke wajah Donggu,
membuat Donggu ini berteriak kesakitan karena wajahnya jadi berdarah. Teriakan tersebut membuat Jong-chan menutup mulut Donggu dan menyuruhnya untuk diam. Jong-chan merasa Donggu ini masih tidak mengerti. Hanya karena Jong-chan mengajak Donggu berbicara, Donggu ini malah berpikir kalau dia setara dengan Jong-chan. Kemudian Jong-chan terus menghina Donggu dengan mengatakan kalau Donggu adalah sampah menyedihkan. Dan seharusnya jika Jong-chan menyuruhnya berlutut, Donggu menuruti perintah tersebut. Memori akan perkataan Doyul yang bilang kalau dirinya wajar dipukuli sebagai seorang idiot terus menghantui pikiran Donggu. Sehingga Donggu ini berani melawan dan menarik tangan Jong-chan darinya. Jong-chan yang semakin melihat Donggu melawannya membuatnya semakin kesal sehingga dia menghantam wajah Donggu dengan keras sampai Donggu ini pingsan. Di tengah hujan di malam hari itu, setelah menghajar Donggu, Jong-chan menyuruh agar bawahannya merobek saja mulut Donggu setelah dia bangun dan juga membawa Doyul ke hadapannya. Tapi Donggu yang dikira mereka pingsan malah masih bisa berkata kalau merekalah yang bajinggur sambil Donggu mengingat-ingat momen yang terjadi akibat pembulian selama ini. Seperti tragedi Pak Wang, Donggu dan teman-temannya yang dipukuli, itu semua merupakan kesalahan dari para pembuli. Dan mengapa bisa Donggu yang disebut idiot, ucap Donggu di depan anak-anak Ilgyong. Karena bagi Donggu yang salah adalah Jong-chan dan para pembuli lain. Sedangkan Kang Wok di sini hanya bisa memegangi kepalanya karena dia juga khawatir akan hal yang terjadi setelah Donggu mengatakan hal tersebut. Semuanya akan baik-baik saja jika kalian tidak ada karena kalianlah yang aneh, ucap Donggu sambil menunjuk ke arah Jong-chan. Kalianlah idiot sejati, teriak tambahnya. Jong-chan yang sudah tak kuasa menahan amarahnya lagi setelah mendengar ucapan Donggu barusan langsung mengeluarkan pisaunya lagi. Bagi Jong-chan, Donggu ini malah terlihat seperti bocah SMP yang berkhayal karena terus-terusan berbicara dengan aneh. Dengan cepat Jong-chan berlari memegang pisau lipatnya untuk mendekati Donggu. Di mana Jong-chan mengatakan dia penasaran apa yang akan dikatakan oleh Donggu setelah dia mencongkel salah satu mata Donggu. Di saat Jong-chan ingin menyerang Donggu, tiba-tiba dia terhenti karena mendengar suara tembakan. Yang ternyata tembakan tersebut berasal dari Donggu yang menembakkan pistol acara pesta di tengah-tengah Jong-chan dan juga Donggu. Melihat Doyul, sontak rank 5 Ilgyong langsung menunjuknya dan berkata kalau dialah pembuat onar waktu di Burger King kemarin. Rupanya Doyul bisa mengetahui dan datang ke apartemen Donggu sebab Donggu ternyata sudah merencanakan untuk mengganti ponselnya dengan Doyul sebelum pergi. Tatapan Jong-chan pun sangat tajam dan bertanya, apakah kau yang disebut Doyul? Sedangkan Doyul terlihat tidak memperhatikan dan dia malah melihat ke arah makanan yang terjatuh. Malahan karena makanan itu, Doyul jadi sangatlah kesal mengatakan kalau Jong-chan ini memang harus dipukuli. Jong-chan pun tersenyum setelah melihat keberanian Doyul dan memberikan ucapan salam kenal. Tapi yang mengejutkan, Doyul ini langsung bergerak cepat bagaikan cahaya menyerang ke tubuh Jong-chan yang terkejut karena hal itu. Orang yang membuang makanan tidak bisa dimaafkan, begitulah kata Doyul. Kemudian dijelaskan masa lalu dari Jong-chan, yaitu insiden karaoke Golden Silimdong. Jadi, insiden tersebut melibatkan geng anak-anak pelarian yang menguasai Silimdong bernama Yeolheol. Mereka memperluas kekuatan dengan memanfaatkan gadis-gadis yang seumuran dengan mereka untuk melobi polisi. Bahkan para polisi jadi ragu untuk turun tangan sehingga mereka mempunyai reputasi sebagai biang kerok. Namun, tak lama setelah berdiri, Yeolheol ini ditundukkan oleh seseorang dan geng tersebut langsung hancur sepenuhnya. Insiden itu terjadi saat ulang tahun Hocheol yang menjadi pimpinan geng bersama dengan 21 orang yang berkumpul untuk merayakan ulang tahun pimpinan mereka itu. Tak lama seorang bocah laki-laki datang memasuki karaoke tersebut dan yang terjadi adalah semua anggota geng yang ada di sana mengalami luka parah bahkan sekarat. Yang mengejutkan, pelaku dari insiden tersebut ternyata adalah seorang remaja berusia 13 tahun. Yap, orang tersebut adalah Im Jong-chan. Reputasi akan kekuatan Jong-chan tersebar luas karena dia mengalahkan 21 orang yang 2 kali lipat melebihi besar tubuhnya. Bahkan dia mengalahkan anggota geng yang bahkan polisi ini ragu untuk turun tangan.
Reputasi tersebut melebar luas di seluruh penjuru Seoul Selatan, dan setelah kejadian itu, wilayah Seoul Selatan memanggil Im Jong-chan sebagai ghost. Yang mengejutkannya, Im Jong-chan yang mengerikan itu malah dihajar habis-habisan tanpa bisa mendaratkan satu pukulan ke lawannya. Jong-chan tak percaya dengan apa yang terjadi dan bertanya siapa sebenarnya Doyul ini dan apa yang telah dilakukan Doyul kepadanya. Tapi Jong-chan ini tetap mempercayakan dirinya karena Doyul tidak akan mampu mengalahkannya, di mana dia mencoba menyerang Doyul menggunakan pisaunya lagi. Tapi serangan tersebut sangatlah mudah untuk dihindari Doyul, yang bahkan Jong-chan menggunakan beberapa teknik serangan dengan pisaunya juga mampu dihindari oleh Doyul. Bahkan di sela-sela serangan tersebut, Doyul ini mampu mendaratkan pukulan ke tubuh Jong-chan. Hingga di satu momen, Doyul menargetkan dagu dan mampu mendaratkan pukulannya pada Jong-chan. Pukulan itu membuat Jong-chan bertanya di dalam kepalanya, mengapa dia tidak bisa menghindari serangan, padahal dia sudah melihat kalau Doyul ingin menyerang ke arah dagunya. Jong-chan masih tak percaya apa yang sudah terjadi kepadanya, mengapa dia sama sekali tak berkutik, bahkan tak mampu menyentuh Doyul. Dan kini dia mendapati dirinya kesakitan sebab tulang rusuknya patah karena dipukul oleh Doyul. Doyul memberitahu alasan Jong-chan tidak bisa menerima hal seperti itu dan bertanya mengapa dirinya bisa tak berkutik, dikarenakan Jong-chan belum pernah menerima tinju yang sebenarnya. Sambil menggerakkan jarinya, Doyul menyuruh Jong-chan maju untuk mengajarinya. Perkataan tersebut tentunya memancing emosi Jong-chan, membuatnya berlari sambil melayangkan tinju kepada Doyul. Tapi Doyul ini mampu menghindar, bahkan serangan tendangan juga mampu dihindari oleh Doyul. Setelah melakukan serangan, kini Jong-chan melihat dengan matanya kalau serangan hook kiri dari Doyul melambung kepadanya. Tapi walaupun sudah melihat serangan tersebut, dia bahkan tidak mampu untuk menghindar. Bagi Jong-chan, dia tahu kalau Doyul mengincarnya. Tapi kecepatan Doyul ini sangatlah gila, sehingga Jong-chan tidak bisa bereaksi secara tepat waktu. Bukan hanya hook kiri yang didaratkan oleh Doyul, namun beberapa tinju yang berhasil membuat Jong-chan memilih untuk mundur ke belakang. Melihat Jong-chan yang masih berusaha berdiri tegak walaupun kuda-kudanya sudah sempoyongan, membuat Doyul memuji ketangguhan Jong-chan karena kini Doyul bisa memukuli Jong-chan lagi. Di tengah pertarungan, ada Kang Wok yang merasa kalau Doyul ini adalah orang gila yang mengamuk hanya karena sebuah makanan yang terbuang. Doyul kembali menantang Jong-chan untuk menyerangnya dan bertanya bagian mana dari tubuh Jong-chan yang harus dipatahkannya terlebih dahulu. Perlahan-lahan Doyul maju ke hadapan Jong-chan karena Jong-chan ini diam saja sebab dia merasa nyalinya jadi ciut, bahkan hanya bisa terdiam. Tatapan Jong-chan yang tadinya sangatlah arogan kini membuang pandangannya karena menemui lawan yang mempunyai level di atasnya. Rank 5 Il-gyong yang merupakan bawahan Jong-chan pun terkejut karena baru kali ini dia melihat Jong-chan yang bahkan tidak berani menatap lawannya. Baiklah, karena kau tidak menjawabku, maka akan aku mulai dengan mematahkan rahangmu, ucap Doyul sambil mengayunkan tinjunya. Di momen itu, Jong-chan hanya bisa pasrah karena walaupun dia melihat serangan Doyul, dia tetap tidak mampu menghindarinya. Dan tak disangka, Jong-chan ini malah berteriak seperti wanita karena ketakutan. Bahkan Jong-chan sampai berlutut seperti orang yang trauma. Dalam hatinya dia sangat ketakutan karena baru kali ini dia melihat dan merasakan perasaan menakutkan dari seseorang yang seperti bukan manusia. Bagi Jong-chan, Doyul ini adalah seseorang yang sulit dikalahkan dan mirip seperti monster. Setelah itu, Doyul langsung menendang tepat di rahang Jong-chan. Bahkan di saat Jong-chan sudah berada di tanah, Doyul ini tak henti-henti memukuli Jong-chan. Setelah puas menghajar Jong-chan, kini Doyul berhenti, sedangkan Jong-chan sudah tak sadarkan diri lagi. Saat itu, rank 5 Il-gyong beserta anak-anak lainnya langsung gemetaran ketika Doyul melirik ke arah mereka. Doyul pun berjalan ke arah mereka dan kita sudah tahu apa yang akan terjadi kepada mereka semua. Berpindah ke sebuah markas geng Tiger, terlihat di sana sudah ada banyak orang yang terbantai di luar ruangan. Sedangkan di dalam ada seseorang yang sedang makan ramen dan mengatakan kalau Powong memberikan penawaran kepadanya. Tapi di saat dirinya datang untuk mendengar penawaran tersebut jadi berbeda. Karena itu dia mendatanginya secara langsung.
Yap, orang ini adalah PJ Cheol yang sedang menyiksa korbannya karena mengetahui kalau orang itu bermain-main di balik layar dengan cara memakan uang milik PJ Cheol. PJ Cheol lalu menyiksa kembali orang tersebut sampai berteriak. Setelah itu, PJ memberikan waktu 2 hari untuk menyelesaikan masalah di Busan dan meminta orang tersebut untuk bergabung dengannya setelahnya. Tentunya si korban langsung mengangguk karena dia tidak punya pilihan lain. Setelah itu, PJ mendekati korbannya dan mengatakan kalau dia memegang janji si korban dan berjalan pergi keluar dari ruangan tersebut. Di saat itu, Kang Hyok Cheol yang sebagai kepala petarung SMA Ilkyong memberikan laporan bahwa dari tadi Chong Chan terus menelepon PJ dan sepertinya ada hal yang mendesak. Langsung saja PJ mengangkat panggilan tersebut sambil membuka pintu. "Apa kau yang namanya PJ Cheol?" ucap seseorang di telepon. Sedangkan kini mata PJ Cheol seperti terkejut menatap ke arah pintu, dikarenakan kini dia sudah melihat Doyul yang ada di depan matanya. "Katanya kau sudah menemukanku," ucap Doyul. Tentunya semakin seru karena PJ Cheol yang terkuat dari SMA Ilkyong akan melawan Doyul yang terkuat dari SMA Suwon.